Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Dalam dunia One Piece, kairoseki atau batu laut adalah sebuah material yang memiliki sifat seperti air laut. Bisa dikatakan seperti air laut yang dipadatkan. Dan dengan menggunakan material ini, Dr. Vegapunk yang merupakan ilmuwan pemerintah dunia berhasil membuat berbagai macam senjata. Seperti senjata milik Smoker yang terbuat dari batu laut, lalu borgol batu laut untuk menahan para pengguna Devil Fruits, bahkan hingga kapal yang menggunakan lapisan batu laut. Angkatan Laut dan pemerintah dunia memang benar-benar telah berhasil memanfaatkan batu laut dengan baik berkat pengembangan yang dilakukan oleh Dr. Vegapunk. Dan akhirnya ketika memasuki episode Wano, terungkaplah tentang asal-usul batu laut, bahwa material batu laut yang tersebar di dunia One Piece adalah berasal dari Wano. Dan di Wano juga ada beberapa pengrajin yang dapat mengasah batu laut menjadi bentuk yang kecil. Memang dalam hal mengasah batu, para penduduk Wano terkenal ahli, terutama klan Kozuki yang telah memahat poneglyph-poneglyph yang tersebar di dunia One Piece. Lalu di chapter 929, Shogun Wano menginginkan Dr. Vegapunk jika pemerintah dunia ingin membeli senjata-senjata darinya. Hal itu tentunya berat, bahkan CP Zoro mengatakan bahwa hal itu mustahil. Namun tampaknya Shogun serius dengan ucapannya, bahkan dia berani menghadapi pemerintah dunia dan angkatan laut jika mereka akan menyerang Wano. Lalu ada hal yang menarik untuk dibahas mengenai Dr. Vegapunk dan pengembangan teknologi batu lautnya dengan tempat asal batu laut yaitu Wano, serta keinginan Shogun untuk mendatangkan Dr. Vegapunk ke Wano. Yang pertama adalah tentang penemuan dan proses pengembangan batu laut. Sebelum terungkap bahwa Wano adalah tempat asal batu laut, mungkin banyak pihak yang menduga kalau batu laut adalah penemuan Dr. Vegapunk dan buatan pemerintah dunia. Namun kini setelah terungkap tentang asal batu laut, anggapan itu terpatahkan. Ternyata batu laut itu berasal dari Wano, dan Dr. Vegapunk hanya mengembangkannya saja, serta menjadikan batu laut menjadi berbagai macam peralatan. Tapi hal yang menarik di sini adalah teknologi Wano tentang batu laut tidak kalah dengan teknologi yang dikembangkan oleh Dr. Vegapunk. Contohnya adalah borgol batu laut. Sebelumnya kita melihat borgol batu laut memiliki kemampuan untuk menetralkan kemampuan Devil Fruits, serta membuat pengguna Devil Fruits yang menyentuhnya akan menjadi lemas. Namun kini di Wano kita melihat borgol batu laut yang sudah dikembangkan, dalam artian dapat diatur tingkat kekuatannya, sehingga hanya menetralkan kemampuan Devil Fruits saja, namun tidak menghilangkan kekuatan fisik dari pengguna Devil Fruits tersebut. Jadi di sini ada dua fakta yang cukup aneh. Pertama, di satu sisi ada fakta bahwa Dr. Vegapunk yang mengembangkan batu laut menjadi borgol batu laut. Tapi ternyata di Wano ada borgol batu laut yang bahkan terlihat lebih canggih dari borgol batu laut yang dimiliki oleh pemerintah dunia. Berdasarkan dua fakta di atas, muncullah dua kemungkinan. Pertama, Dr. Vegapunk yang mengembangkan batu laut dan membuatnya menjadi berbagai macam peralatan. Lalu penduduk Wano menggunakan penemuan Dr. Vegapunk tersebut. Lalu kemungkinan yang kedua, Dr. Vegapunk dapat mengembangkan batu laut setelah datang ke tempat asal batu laut dan melihat bagaimana penduduk Wano mengolah batu laut tersebut. Berdasarkan kedua kemungkinan itu, kami lebih condong pada kemungkinan yang kedua, yaitu Dr. Vegapunk pernah datang ke Wano untuk melakukan penelitian tentang batu laut. Baik penelitian tentang unsur atau materi batu laut tersebut, juga tentang para pengrajin batu laut di Wano. Biasanya seorang peneliti selain melakukan penelitian di laboratorium, juga seringkali melakukan observasi langsung ke lapangan. Dan kami menduga Dr. Vegapunk pernah melakukan observasi langsung kepada tempat asal batu laut. Dan selanjutnya, mungkin karena hal itu Shogun Wano jadi tertarik pada kecerdasan dan kemampuan Dr. Vegapunk. Karena di Wano sepertinya tidak hanya ada batu laut saja, melainkan berbagai macam mineral tambang yang bagus untuk dibuat senjata.
Hal itu terbukti pada senjata-senjata yang didapatkan oleh pasukan revolusi dari Dressrosa. Senjata tersebut adalah senjata yang akan dijual oleh Doflamingo di dunia bawah, dan kemungkinan besar senjata-senjata itu diproduksi di Wano. Dan setelah diteliti, senjata tersebut menggunakan material yang langka, yaitu baja Wen, yang merupakan bahan baku yang baik untuk membuat senjata. Dengan adanya Dr. Vegapunk di Wano, maka Shogun dapat membuat senjata-senjata yang lebih canggih dengan material tambang terbaik yang mereka miliki. Jadi kesimpulan pada video ini adalah ada kemungkinan Dr. Vegapunk pernah datang ke Wano untuk melakukan observasi dan penelitian tentang batu laut. Dan kemungkinan Shogun Wano tertarik pada Dr. Vegapunk untuk mengembangkan dan membuat senjata baru dengan material-material terbaik yang ada di Wano. Ya, cukup sekian video ini. Ini hanyalah prediksi dan analisis dari channel Atowa Hayato yang belum terbukti kebenarannya, namun didukung dengan data dan fakta yang sudah ada. Terima kasih sudah menonton video ini. Dukung terus channel Atowa Hayato dan sampai jumpa di video selanjutnya. Yo!